Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah fisika 2 ya, yaitu mekanika fluida. Oke, mari kita mulai. Kita sedikit mengulang ya pelajaran fisika di sewaktu di SMA ya. Seperti bahwa zat dibedakan dalam 3 keadaan fase ya: fase padat, fase cair, dan fase gas. Fase padat, zat mempertahankan suatu bentuk dan ukuran yang tetap sekalipun suatu gaya yang besar dikerjakan pada benda padat tersebut. Kemudian fase cair, zat tidak mempertahankan bentuk yang tetap melainkan mengikuti bentuk wadahnya. Tetapi seperti halnya fase padat, pada fase ini zat tidak mudah dapat dimanfaatkan dan kemudian dapat diubah hanya jika dikerjakan gaya yang sangat besar pada zat cair tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fase gas, zat tidak mempunyai bentuk maupun volume yang tetap, tetapi akan berkembang mengisi seluruh wadah. Oke ya, ini hanya pengulangan aja. Dan kemudian karena fase cair dan gas tidak mempertahankan suatu bentuk yang tetap, keduanya mempunyai kemampuan untuk mengalir. Ini berbeda dengan yang padat ya, sudah tentu ya. Makanya dengan demikian disebut fluida ya. Dan dalam mekanika fluida akan dibahas sifat-sifat fluida yang berhubungan dengan kemampuannya untuk mengalir, meliputi statika fluida untuk zat yang alir yang diam, dan dinamika fluida untuk zat alir yang bergerak. Oke, statika fluida ini juga pelajaran yang sudah dipelajari, saya pikir. Ada yang namanya suatu kerapatan benda dalam ini secara umum ya, itu lambangnya Rho sebagai massa per satuan volume ya. Jadi perbandingan antara massa dan volume itu adalah kerapatan. Dengan satuannya adalah kilogram per meter kubik ya. Kemudian berarti ini suatu benda didefinisikan sebagai perbandingan kerapatan benda terhadap kerapatan air pada suhu 4 derajat. Jadi kalau misalkan ada contoh soal seperti ini, berapakah massa bola besi pada dengan kerapatan 7.800 kg meter kubik yang punya jari-jari 18 cm. Mudah saja ya, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Bahwa tadi kerapatan adalah perbandingan antara massa dan volume, yang dibalik massa adalah perkalian dari perbandingan dari Rho tadi atau kerapatan dengan volumenya ya. Kemudian volume bola kita lihat seperti ini, 4/3 kali V R pangkat 3 ya. Oke, lanjut. Statika fluida. Tekanan dalam fluida. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, dan gaya F dianggap bekerja secara tegak lurus terhadap luas permukaan A. Ini sudah kita pahami juga ya, bahwa yang tekanan adalah gaya yang bekerja pada sebuah penampang luas ya. Ini kesatuan yang umum dan Newton per meter persegi atau Pascal gitu. Nah, misalnya sebagai contoh saja, misalkan untuk perhitungan tekanan, seorang dengan berat 60 kg yang kedua telapak kakinya menutupi luas 500 cm persegi akan mengakibatkan tekanan terlalu besar. Tinggal dikalikannya, gayanya sekian dibagi luasnya sehingga dapat sekian. Tetapi jika seorang tersebut berdiri dengan satu kaki, gayanya akan tetap sama, tetapi karena luasannya menjadi setengah, maka tekanannya akan menjadi 2 kalinya, yaitu 24.000. Ini hanya logika sederhana saja. Oke, lanjut. Fluida menggunakan tekanan ke semua arah ya. Pada titik tertentu dalam fluida diam, tekanan sama untuk semua arah. Tekanan pada salah satu sisi harus sama dengan tekanan pada sisi yang berlawanan. Jika tidak sama, jumlah gaya yang bekerja tidak akan sama dengan 0, dan benda akan bergerak sampai tekanan yang tidak menjadi sama. Ya begitu ya. Jadi pada kondisi setimbang, artinya gaya dari segala arah itu sama. Artinya totalnya itu adalah 0. Kemudian sifat penting lain daripada fluida diam adalah gaya yang disebabkan oleh tekanan fluida selalu bekerja secara tegak lurus setiap permukaan yang bersentuhan. Jadi jika ada komponen gaya
yang sejajar dengan permukaan yang dengan benda padat, permukaan tersebut akan menggunakan gaya balik terhadap fluida yang akan mempunyai komponen sejajar dengan permukaan tersebut. Komponen ini akan menyebabkan fluida tersebut mengalir. Ini bertentangan dengan asumsi bahwa fluida tersebut dalam keadaan diam. Jadi seperti ini ya. Dia akan mengikuti sejajar dengan permukaan yang ada pada fluida tersebut. Misalkan benar seperti ini ada gaya ini. Oke, lanjut. Tekanan dalam fluida yang mempunyai kerapatan seragam akan bervariasi terhadap kedalaman. Maksudnya tergantung kedalaman nanti akan berubah pula tekanan yang terjadi. Tekanan yang disebabkan oleh cairan pada kedalaman H disebabkan oleh cairan di atasnya, sehingga gaya yang bekerja pada luasan bawah adalah seperti ini. F sama dengan M kali G. Ini M adalah massa, G adalah gravitasi. Nah, kalau diuraikan, M ini tadi ya sama dengan rho dikali dibagi volume. Volume itu sendiri adalah A kali H, sehingga didapat seperti ini. Kalau diuraikan jadi seperti ini ya. Gaya yang bekerja itu rho kali A kali H kali G. Bisa ulangi bahwa M ini adalah tadi sama dengan rho dibagi volume. Volume sendiri adalah A kali H gitu. Kemudian tekanan P adalah tadi, misalnya tadi F dibagi A, sehingga tinggal dimasukkan aja, A-nya hilang, sehingga tekanan adalah perkalian antara kerapatan, gravitasi, dan tinggi itu tadi ya. Tinggi maksudnya kedalaman dari permukaan. Nah, kesamaan tekanan ini dapat digunakan untuk menentukan perbedaan tekanan atau delta P pada kedalaman yang berbeda dengan rata-rata kerapatan menjadi kerapatan rata-rata gitu ya. Jadi tekanan ini sendiri tekanan perbedaan tekanan, artinya ada perbedaan ketinggian di situ. Ini ada contoh, ini tinggal dimasukkan aja ya. Sebetulnya permukaan air pada tendon air 30 meter di atas keran air dapur dapat sebuah rumah. Hitunglah tekanan air pada keran tersebut. Tinggal dimasukkan aja di sini. Oke, lanjut. Statika fluida. Prinsip Pascal menyatakan bahwa tekanan yang dikerjakan pada suatu fluida akan menyebabkan kenaikan tekanan ke segala arah dengan sama rata. Ini adalah Pascal ya. Nah, ini aplikasinya seperti ini. Jadi dengan prinsip ini, sebuah gaya yang kecil dapat diberikan untuk menghasilkan gaya yang besar dengan membuat luas penampang keluaran lebih besar daripada luas penampang yang masukan. Jadi tekanan yang masuk itu sama dengan tekanan yang keluar. Artinya gaya dibagi luas pada satu sisi ini ya akan sama dengan gaya dibagi luas pada sisi ini gitu. Jadi P tekanan in sama dengan tekanan out. Gaya yang in dibagi luasan yang in itu sama dengan gaya out dibagi luasan out. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi misalkan kalau di sini kasih contoh, di sini ada F1 A1 F2 A2. A1 nya diketahui sekian, A2 nya sekian, sehingga didapatlah sekian. Yang ditanyakannya adalah berapakah gaya yang terjadi pada pengisap yang besar yang di sini. Ini bisa dibolak-balik, artinya rumusnya bisa A yang di atas atau F yang di bawah gitu. Yang jelas saat F1 per A1 sama F2 per A2 gitu. Di perbandingan di sini sama dengan perbandingan di sini gitu. Nah, itu jangan kebalik ya. Selanjutnya kita bahas tentang statika fluida ya. Dia ada yang namanya gaya apung atau buoyancy dan prinsip Archimedes. Jadi berat benda yang tenggelam di dalam fluida terlihat lebih ringan daripada saat benda tersebut berada di luar fluida. Jadi hal ini terjadi karena ada gaya apung ke atas yang dikerjakan oleh fluida ya. Pengertiannya bisa dilihat di bawah ini ya. Jadi kalau misalkan ada benda
kubus lah dalam ini ya. Jadi ada tekanan dari atas ke permukaan yang di atas dan ada tekanan dari bawah. Yang mana karena kubus ini luas penampangnya sama ya, atas dan bawah, yaitu A, sehingga F1 itu P1 kali A ya. Jadi tekanan yang di bawah ini P1, kemudian P1 yang dari atas dikali penampangnya A. Begitupun yang di bawahnya ya, yang F2 dikalikan A juga, jadi P2 dikali A. Sehingga rumusnya seperti ini ya. Jadi rho kali gravitasi kali H-nya ya, A1. A1 itu jarak dari untuk yang A ini dari permukaan air sampai ke permukaan si benda tersebut yang bagian atas ya. Untuk H2 adalah jarak dari permukaan bawah sampai ke permukaan air. Dan selisih gaya ya antara F2 dan F1 itu adalah gaya apung itu tadi ya. Yang mana kalau dihitung di rumusnya ya jadi seperti ini. Rho kali G kali A kali H2 kurang H1, selisih jarak dari permukaan air. Yang mana kalau A kali H ini menjadi volume ya. Jadi volume ya volume si benda yang tercelup tadi gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum Archimedes. Jadi prinsip Archimedes menunjukkan bahwa gaya yang apung pada suatu benda yang dicelupkan dalam sebuah fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut gitu ya. Nah, contoh misalkan ada contoh soal ya, blok kayu dengan kerapatan 0,6 gram cm kubik berupa kubus dengan panjang sisi 10 cm terapung di atas air. Tentukan bagian kayu yang berada di bawah permukaan air. Jadi volume yang masuk atau yang tercelup itu adalah volume si air itu sendiri ya, yang terdesak. Sehingga rumusnya seperti ini, rho 1 kali G kali volume 1 dalam hal ini si kubus tadi sama dengan rho 2 kali G kali V2, dan mana rho ini adalah rho dari air ya, dan V2 ini adalah V2 dari air. Karena G ini sama, bisa dicoret, jadi rho 1 kali V1 sama rho 2 kali V2. Rho kayu dikali volume kayu sama dengan rho air dikali volume air. Di 0,6 kali 1000 1000 ini dari mana? 10 kali 10 kali 10 ya, sama dengan 1 kali P volume air, dan hasilnya seperti ini. Ini volume yang terdesaknya itu segini. Nah, kita ketahui kalau volume kan sisi kali sisi ya, artinya kalau sisi ini panjangnya H lah katakan, jadi H sama dengan akar 3 dari 600, yaitu 8,4 cm. Oke, lanjut sekarang ke dinamika fluida. Jadi kalau tadi yang statis tadi, kemudian dinamika fluida. Jadi aliran fluida dibedakan menjadi dua tipe, yaitu aliran lurus streamline atau aliran laminar. Terjadi jika aliran lancar sehingga lapisan fluida yang saling berdekatan mengalir dengan lancar. Setiap partikel fluida mengikuti sebuah lintasan lurus yang tidak saling menyilang atau dengan yang lainnya. Kemudian aliran turbulen atau aliran bergolak. Di atas kecepatan tertentu yang tergantung pada sejumlah faktor, aliran akan bergolak. Aliran ini dicirikan oleh ketidaktentuan, kecil, melingkar seperti pusaran air yang sebenarnya arus eddy atau kisaran. Kemudian laju air dan persamaan kontinuitas. Jadi laju air massa didefinisikan sebagai massa fluida atau delta M yang memiliki titik tertentu persatuan waktu delta T. Jadi mungkin begini, katakanlah ini ada sebuah media gitu ya, yang mana luas penampangnya A dengan kecepatan A1 ya, kecepatan V1 dengan panjang alirannya delta L1 gitu ya. Maka volume fluida yang melalui titik 1 gitu ya, V1 yaitu yang melewati luas A1 dalam waktu dt adalah A1 kali delta L. Nah,
Kemudian karena kecepatan fluida yang melewati titik 1 adalah V1 delta L per delta T, ini kecepatannya. Jadi perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Jadi laju alir massa delta M per delta T melalui luasan A1 adalah seperti ini ya, yaitu ρ1 kali A1 kali V1. Oke. Nah, hal yang sama juga terjadi pada titik 2 gitu ya. Masalahnya perbedaannya di sini ada perbedaan dari penampangnya, luasannya. Jadi A2 ya. Dan jaraknya sendiri delta L2. Nah, karena tidak ada aliran fluid dalam dan atau di luar sisi laju alir melalui A1 dan A2 harus sama gitu. Dengan demikian tadi ya, yang di sini ini sama dengan yang di sini. Jadi ρ di A1 dikali dikali kecepatan 1 itu akan sama dengan ρ2 dikalikan dengan penampangnya, besar penampangnya A2 ini dikalikan kecepatannya A2. Inilah yang dinamakan persamaan kontinuitas. Artinya apa? Karena ini tidak ada perubahan, tidak ada beda ya aliran fluidanya sendiri. Dalam ini misalkan air dan disimpan air, laju kesimpulan akan air juga tidak ada perubahan, maka ρ-nya bisa dicoret ya. Akhirnya persamaan kontinuitas ini menjadi sederhana, yaitu kecepatan di titik A1 titik 1 dikalikan penampangnya itu akan sama dengan kecepatan di titik 2 di sini dikalikan dengan penampangnya, yaitu A2. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada contoh latihan. Ini juga sama ya. Jadi ada sebuah pipa katakanlah dengan D-nya D1, kemudian kecepatannya V1, dan di sini ada dan pipanya itu mengecil dengan ukuran diameternya menjadi D2 dan kecepatannya jelas menjadi V2 gitu, berubah. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini ya. Jadi A1 kali V1 sama A2 kali V2. Jadi ini catatannya diketahui bahwa diameter D1 2 kali diameter D2 atau D2 ini setengahnya dari D1. Nah, kita tinggal masukkan aja 1/4 V D1 kuadrat kali V1 sama 1/4 V kali D2 kuadrat V2. Nah, kita ganti yang D1 nya adalah 2 dari D2, jadi dikuadratkan jadi 4 ya. Ini hilang, ininya hilang, bisa dicoret-coret, D2 nya dicoret sehingga 4 kali 5 sebenarnya V2. Jadi V2 nya 20 meter per detik ya. Kemudian contoh yang ke-6, ini sebetulnya agak sedikit keluar bahasan. Ada yang namanya rumus ini ya, rumus debit air ya. Jadi ini yang ditanyakan sebetulnya berapa kecepatan maksudnya berapa ukuran pipa gitu ya. Jadi pertama yang diketahui adalah ada kecepatannya diketahui, kemudian diketahui juga bahwa dalam 15 menit sebuah ruangan dengan 300 meter kubik gitu ya. Diasumsikan kedapatan udaranya tetap, maka pertama yang harus dicari adalah kecepatannya, dicari debitnya dulu ya. Kan di sini diketahui volume ya dibagi per detiknya berapa, jadi 300 dibagi T-nya adalah 115 menit, artinya dibagi 900, jadi 0,33 meter kubik per detik ya, kecepatan maksudnya debitnya. Kemudian ada juga rumus ini bahwa debit itu adalah penampang A ya, luas penampang dikali
kecepatan. Kecepatan 3 meter per detik ya. Jadi A nya berapa? A nya kita cari, A nya yang kita cari, Q nya tadi udah diketahui 0,3 ya. Kemudian kecepatannya 3, 0,33 sebetulnya. Yang jelas untuk mencarinya itu pertama kita punya rumus ini, Q sama dengan V per T ya, yang mana ini banyaknya debit. Nah dari sini juga kita punya yang namanya debit ini ada rumus penampang ya, luas penampang A dikali kecepatan, jadi tinggal 0,3 bagi 3 ya. Oke, lanjut. Ada yang namanya persamaan Bernoulli. Jadi Bernoulli menyatakan bila mana kecepatan fluida tinggi, tekanannya rendah, dan bila kecepatannya rendah maka tekanannya tinggi. Jadi pada tekanan pada 1 dan 2 diukur akan dilihat bahwa tekanan di titik 2 lebih rendah daripada tekanan di titik 1. Ini hukum Bernoulli. Nah, fluida pada sisi kiri di titik 1 ini ya, mengerjakan tekanan P1 dan melakukan usaha sebesar, jadi W nya, W itu usaha, F itu gaya dikali, jadi usaha itu gaya dikali jarak ya. Itu akan sama dengan P1 kali A1 dikali delta. Nah pada titik 2 usaha yang dilakukan adalah W2 sama dengan min P2 kali A2 dikali A1, sama juga, akan tetapi kenapa minus? Ini mengatakan bahwa yang bekerja pada pria berlawanan dengan arah gerakan, gayanya berlawanan. Nah usaha juga dilakukan pada fluida oleh gaya gravitasi. Jadi untuk menggerakkan massa M dengan volume A1 kali A1 ya, volumenya segini ya, jadi A1 dikali sepanjang L ini. Dari titik 1 ke titik 2 usaha yang dilakukan oleh gravitasi adalah W3 sama dengan minus ya, M kali G kali Y2 kurangi Y1, artinya perbedaan ketinggian ini ya, Y2 kurangi Y1. Sehingga usaha total yang dilakukan fluida adalah total dari keseluruhan tadi yang disebutkan tadi di atas ya. Ini totalnya. Nah kita masukkan satu-satu, W1 ini, W2 ini, W3 ini gitu ya. Nah, ini udah dikelompokkan ya. Nah ini terus uraiannya gitu ya. Jadi ada yang namanya terima usaha dan energi. Usaha total yang dilakukan pada suatu sistem sama dengan perubahan energi kinetiknya. Dimasukkan semua sehingga akhirnya, silakan edit bagian ininya. Ini akan pada akhirnya begini. Jadi kita lihat lagi gambarnya ini ya. P1 di sini, P2 di sini ya. Kecepatan 1 di sini, A1 di sini, kemudian V2 di sini, V2 di sini, P2 di sini, dan A2 di sini, kemudian ini Y1 dan ini Y2, hubungannya seperti ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho kali G kali Y1 sama dengan P2 setengah kali tambah setengah kali rho kali V2 kuadrat ditambah rho kali G kali Y2. Nah inilah yang dinamakan dengan persamaan Bernoulli gitu ya. Nah kemudian ini ada salah satu contoh ya. Ini juga sebetulnya kasusnya tadi seperti tadi, sama sebetulnya. Jadi ada apa namanya, kurang lebih begini lah ya. Oke, itulah kurang lebih ya. Yang di sini apa namanya, akhirnya dipompokan di sini 5 meter per detik gitu ya. Ini adalah V1 nya, kemudian A1 nya yang mana diketahui di sini diameternya, baru diameternya, dan tekanan P1 nya adalah 3 atm,
kemudian diameter yang keduanya yang ini ya 2,6, sehingga tetap ketinggian perbedaannya adalah di sini 5 meter ya, 5 meter 5 meter 5 meter perbedaan ketinggiannya. Sehingga pertama yang harus dicari adalah kecepatan dulu. Kita dapat rumus ini ya, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, sehingga tinggal dimasukkan aja, dapat V2 nya sekian ya, dapat V2 nya sekian, tinggal dimasukkan ke rumus yang kedua tadi yang ini ya, hukum Bernoulli ini udah tinggal dimasukkan. P nya dapat, H2 nya sebentar, oh ya ini rumusnya. Terus kemudian dikelompokkan ya, V2 kuadrat kurang V1 kuadrat tambah V kali G H2 kurang S1. Jadi si P1 nya di sebelah kiri, yang semuanya dikekanankan dan dikelompokkan. Nah H2 kurang H1 ini adalah tadi ya 5 ini, selisih ketinggian. Kemudian ini kecepatan ini tinggal dimasukkan aja, V1 nya udah dapat, V1 nya ada, V2 nya udah dapat. Nah kemudian ini yang jadi catatan ya, P1 ini dalam atmosfer ya, satu atmosfer itu adalah, satu atmosfer itu sama dengan segini ya. Nah dibulatkan menjadi 10⁵ Pascal ini, jadi gini nih. Jadi kalau tilu ATM atmosfer itu jadi 3 ATM ini adalah 3 kali 10⁵ Pascal, bukan tidak ditulis ya. Oke, udah tinggal dimasukkan semua. Di sini ada 0,5 kali 10⁵, bisa dikurangkan jadi 2,5 ya. Ini dikurangin jadi 2,5. Ini ditambahkan, ini hasilnya segini. Jadi ini seluruhnya dibanding ini bisa diabaikan ya, kecil sekali ya. Dibanding 2,5 kali 10⁵. Jadi kurang lebih P2 nya itu 2,5 kali 10⁵, dan kita bulatkan menjadi 2,5 atmosfer. Itu mungkin ya untuk pembahasan soalnya. Sekaligus mungkin sampai di sini ya untuk penjelasan mekanika fluida ya, ya penjelasan singkat ya. Nanti ini dipelajari lebih dalam sebetulnya di mata kuliah hidrolika gitu ya, di semester berikutnya. Oke, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.